daurah kita pada majelis yang keberapa ini? Majelis yang ketiga dari tema kita, daurah kitab berkala. Ini kitab yang keempat, ya. Baik, apa judulnya daurah kita ini? Murnikan tauhid, jauhi syirik. Hendak ke murnikan syirik? Ya, syirik nggak bisa dimurniin, ya, memang kacau. Ya, yang harus dimurnikan apa? Tauhid. Murnikan tauhid, jauhi syirik. Ini majelis kita yang keberapa? Yang ketiga. Baik. Udir, apa di antara majelis kita yang kedua tadi malam? Masya Allah, barakallahu fiik. Tauhid adalah janji yang Allah Azza wa Jalla ambil dari anak. Maka siapa yang tidak bertauhid, mereka adalah siapa? Orang-orang yang ingkar janji. Jelas Ami? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, malam ini silahkan dibuka. Poin yang keberapa? Poin yang keenam. Mana guru Ahyar? Baik, sebutkan juga apa yang kita ambil tadi malam. Amalan utama atau amalan yang pertama? Atau amalan yang wajib? Ahsanta, kewajiban pertama atas setiap mukallaf adalah apa? Tauhid. Kasih Bapak Guru. Baik, kasih Abu Ubah nih. Baik, silakan dilihat yang kelima para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Yang kelima, keenam. Nah, untung dek pedam. Qala hafizahullah, at-tauhidu huwa awwalu amrillahi ta'ala bihi. At-tauhid huwa awwalu ma amara Allah Ta'ala bihi fi kitabih. Tauhid itu adalah perintah Allah pertama di dalam Al-Quran. Amapik, tauhid adalah perintah Allah Azza wa Jalla pertama di dalam Al-Quran, sebelum ada perintah-perintah yang lainnya. Wa naha an diddihi wa huwa syirik. Dan larangan pertama di dalam Al-Quran adalah lawan dari tauhid, yaitu syirik. Perintah pertama dalam Al-Quran adalah apa? Tauhid. Larangan pertama dalam Al-Quran adalah apa? Syirik. Jadi nggak ada perintah sebelum itu, dan tidak ada larangan sebelum itu. Mana dalilnya? Dalam suratul Baqarah ayat 21-22. Mulai dari suratul Fatihah yang ayatnya berjumlah berapa tuh? 7, Sab'ul Mathani. Pindah ke awal surat Al-Baqarah, mulai dari Alif Lam Mim sampai kita pada ayat yang ke-21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Masya Allah. Ini biasa layak terdengar ayat si kaduna ngasar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayuhan nas. Ayat ini tidak menghususkan orang beriman, tapi ayat ini kepada semua. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Apakah jin masuk? Masuk jin? Masuk dari ayat yang lain. Wa ma khalaqtul
jinna. Ayat Abu Sayyaf ini. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Nah, lihat di sini, ya ayyuhan nas u'budu. Hai sekalian manusia, beribadah. Beribadahlah kalian semua kepada siapa? Rabbakum, kepada pencipta kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat berikutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Di samping Allah Azza wa Jalla menciptakan kalian, Allah juga yang menciptakan untuk kalian bumi ini firasya, sebagai apa? Hamparan, seperti karpet, bisa diduduki, bisa ditiduri, bisa dijala. Untung tidak apa? Tidak seperti air. Maka dikatakan firash. Was-samaa binaa. Allah lah yang menciptakan kalian, tempat kalian beribadahi, yang telah menjadikan langit ini sebagai apa? Atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia pula yang menurunkan dari atas itu air. Fa akhraja bihi minats tsamarat, dengan air itu Allah keluarkan buah-buahan. Semuanya itu rizqan lakum, sebagai rezeki, makanan untuk kalian. Sampai di sini apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian buatkan Allah tandingan sementara kalian tahu. Qala habrul ummati Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ulamanya umat ini, habr itu namanya ulama. Ulamanya umat Ibnu Abbas mengatakan, u'budu, apa arti u'budu rabbakum? Ay wahiduhu, tauhidkanlah dia. Tauhidkanlah dia, esakan dia dalam ibadah. Maka perhatikan para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, dari ucapan ini menunjukkan bahwasanya dalam tafsir al-Imam al-Baghawi yang lainnya menyebutkan seluruh kalimat u'budu maknanya adalah tauhidkanlah. Nah, ayat ini para jamaah, dia adalah perintah Allah pertama. Coba baca Al-Fatihah, belum ada perintah. Berita ada, iyyaka na'budu, ini berita perbuatan. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini praktik. Kemudian mulai alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, masih berita semua. Tapi begitu sampai pada ayat ini, ya ayuhan nasu ubudu, ini fi'il amr, kata perintah. Hai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Dalam tafsir Ibnu Abbas, tauhidkanlah Rabb kalian. Esakan dia dalam ibadah. Qala Ibnu Jarir at-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir at-Tabari berkata tentang ayat ini, walladzi arada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu insyaallah biqaulihi fi ta'wili qaulihi i'budu rabbakum ay wahidu. Apa maksud Ibnu Abbas mengatakan u'budu itu artinya tauhidkanlah, ay afridu ta'ata, murnikan ketaatan, wal ibadata, murnikan seluruh bentuk ibadah, ucapan, perbuatan, niat, li rabbikum duna sairi khalqihi, hanya untuk Allah, tidak untuk seluruh makhluk. Hanya untuk Allah, tidak untuk seluruh makhluk. Perhatikan, ini adalah apa? Ayat pertama perintah bertauhid. Kemudian ayat pertama juga larangan syirik. Akhir ayat 22, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, jangan buatkan Allah tandingan. Kemudian dalam ayat ini juga disebut oleh para ulama kita, tauhidur rububiyah yastalzim tauhidal uluhiyah.
Mengimani Allah menciptakan kita. Mengimani Allah yang membuatkan bagi kita bumi, tempat tinggal. Langit jadi apa? Atap. Diturunkan hujan, menumbuhkan buah-buahan, menjadi makanan. Ini semuanya fasilitas. Kasih tempat duduk, kasih tempat tinggal, kasih makanan, kasih minuman. Nah, mengimani semuanya ini rububiyah mengharuskan kita beribadah hanya kepada Allah saja. Jika munia nyade ita selapuna ndik tekanggo membayar syukur tiba lain. Harus ya syukur itu kepada siapa? Kepada Allah semata. Enggak boleh kepada yang lain. Jadi kalau mengimani rububiyah Allah, seharusnya juga ibadahnya untuk mengimani Allah yang memberikan segala-galanya. Jangan palingkan kepada selain Allah. Maka amalan-amalan kita yang dahulu, contoh dikatakan mau kemana? Mau ke makam. Mau apa? Membayar? Ini bahaya nih para jamaah. Mau bayar apa? Bayar syukur. Datua pendek Mizi. Me Bapak Haji Mustafa ino. Hah? Nera datang ke? La ilaha illallah. Ada seperti itu guru dulu? No, ngono angkunta. Berarti dia pelaku sejarah. Idang ngombe bayar? No, bayar syukur katanya. La ilaha illallah. Ternyata orang jahiliyah juga seperti itu para jemaah. Mana dia dalam suratul Waqiah? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Rizki hujan yang kasih Allah. Tapi apa katanya? Yang nurunkan hujan adalah bintang, bukan Allah. Nah, seperti itu. Sekarang Allah kasih sehat, kok membayar syukurnya kepada kubur? Yang kasih hujan Allah kok mengatakan ini tidak ada bedanya nih para jamaah. Inilah dia syiriknya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Diimani rububiyah tapi giliran ibadah kepada selain Allah, kepada patung, Lat, Uzza, Manat. Maka Allah mengatakan allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum. Kalian tahu yang memberikan semuanya itu siapa? Allah. Maka seharusnya kalau mengimani rububiyah itu harus ibadahnya hanya untuk siapa? Untuk Allah. Oh, itu kan kita ke kubur itu perantara. Allah tidak perlu perantara. Allah itu maunya apa? Langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa qala rabbukum ud'uni, mintai aku langsung. Baik. Lah bagaimana ayat ulaikal ladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ini bukan ayat tawassul. Ayat ini menjelaskan yang dimintai oleh manusia ini berupa jin atau malah malaikat. Hakikatnya jin dan malaikat itu dia sendiri takut kepada Allah, kok kita minta sama dia? Itu sebenarnya makna ayat ini. Al-wasilah ay al-qurbah. Mereka mencari kedekatan kepada Allah. Bukan artinya pakai perantara. Jadi tauhid adalah perintah Allah pertama dalam Al-Quran, dan syirik adalah larangan pertama Allah di dalam Al-Quran. Sebelum ada perintah tidak ada kecuali tauhid. Sebelum ada larangan dalam Al-Quran tidak ada larangan kecuali apa? Kesyirikan. Yang ketujuh,
huwa awwalu ni'matin. At-tauhid huwa awwalu ni'matin imtanna biha Allah alaina fi surati An-Ni'am wa hiya suratun Nahl. Tauhid itu adalah nikmat pertama, subhanallah, yang Allah Azza wa Jalla berikan kita di dalam surat An-Ni'am namanya. Surat kenikmatan. Yaitu apa? Surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl. Ini hebatnya bahasa Arab. Kalau dibilang nahl artinya lebah, tapi tambahkan titik haknya an-nakhl, itu berubah jadi kurma. Subhanallah. Ya. Tidak usah berubah huruf, berubah baris, berubah mana. Ya, wudu perbuatan kita. Wudu air yang kita pakai berwudu. Baik. Suhur perbuatan kita yang makan. Sahur makanan yang kita makan. Baik. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan pertama bagi kita di dalam surat An-Nahl itu, surat nikmat itu adalah tauhid, nikmat pertama para jamaah. Mana dalilnya? Tadi surat apaan? Nahl ayat 1 sampai 3. Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada ayat yang pertama, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Surat apa ini? An-Nahl. Perhatikan ayat yang pertama sampai 3. Allah mengatakan ata amrullahi fala tasta'jiluh. Telah pasti kedatangan ketetapan Allah, tidak usah disegerakan. Itu hari kiamat. Enggak usah disegerakan. Becat be kiamat nu mulai lagi datang. Enggak ke doa yang becat itu yang dilemalui modal ini. Kiamat itu pasti datang. Fala tasta'jilu, jangan disegerakan datangnya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah atas apa yang mereka persekutukan. Ayat yang kedua intinya sekarang. Yunazzilul malaikata birruh min amrihi. Allah Azza wa Jalla yang menurunkan para malaikat membawa wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala man yasha'u min ibadihi. Wahyu itu diturunkan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki dari para nabi dan para rasul. An anziru. Ini dia syahidnya. Yang mana para rasul itu untuk memberi peringatan. Apa peringatannya? Annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi dengan hak. Ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lah, dari mana ini dalil bahwasanya ini nikmat pertama? Qala Ibnu Uyainah. Dikatakan oleh Sufyan ibnu
Uyainah, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa namanya? Sufyan ibnu Uyainah. Siapa? Sufyan ibnu Uyainah. Nah, beliau punya ucapan yang bagus para jamaah sebagai cambuk bagi kita. Dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Beliau pernah ditanya, "Man ahwajun nas ila talabil ilm?" Siapa manusia yang paling memerlukan menuntut ilmu? Siapa yang paling perlu belajar? Qala a'lamuhum, yang paling perlu belajar itu yang paling alim. Subhanallah. Kalau kita berpikir yang paling perlu belajar siapa? Besi paling belok. Yang paling itu dalam pandangan kita. Tapi mereka para ulama punya pandangan tersendiri. Yang paling perlu belajar itu yang paling alim. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang terus belajar para jamaah. Kenapa? Li'annal khata'a minhum aqbah. Karena kalau orang alim salah itu kesalahannya paling buruk. Ada apa di baliknya? Karena kalau orang alim salah, umat yang ikut salah. Nah, betul apa enggak? Maka itu sebabnya besar dosanya yang mengajak kepada kesesatan ini. Kenapa? Karena dia dapat kiriman dosa. Nah, kalau orang jahil salah biasa. Kenapa? Tidak ada orang mengatakan, wah ini kan orang jahil, ikuti dia. Nggak ada. Paling orang mengatakan apa? Dengan belok ndendek turutna. Siapa mau ikut dia? Dia jahil. Yang susah nih kalau kalau dia salah ternyata muridnya sudah kedung senang. Berubah nanti dalam syair. Apa kata syair Arab? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakin aina sukhti tubdil masawi. Orang yang senang memandang apapun kekurangan itu tertutup. Karena kita sudah kedung apa? Kedung senang. Sebaliknya, walakin aina sukh, tapi kalau orang tidak senang, tubdil masawi, yang sembunyi kesalahan itu dinampakkan. Tidak usah ada salah, enggak ada salah pun dibuat. Kenapa? Karena tidak suka. Karena dia tedemen. Maka penting ini para hadirin. Mudah-mudahan kita terus dijadikan orang yang apa? Belajar. Nah, Ibnu Uyainah berkata, "Ma an'amallahu 'alal ibadi ni'matan a'zama min an 'arrafahum la ilaha illallah." Masya Allah. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan hamba ini, Allah ajarkan kepada mereka kalimat tauhid. Ini nikmat paling besar para jamaah. Allah ajarkan kita kalimat tauhid. Dan ingat, kalimat tauhid bukan sekedar lafaz, tapi makna, tuntutan. Sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah tahu maknanya, ketika Nabi mengajak mereka la ilaha illallah, mereka yastakbirun, menolak. Karena itu arti istikbar, sombong itu menolak kebenaran. Lalu apa katanya? Bukan sekedar menolak, langsung dicela lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan celaan yang tidak ada pada diri Nabi. Sebagaimana tadi, namanya mata yang tidak suka itu, pandangan orang tidak suka, yang tidak salah jadi salah. Nah, apa? Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Masa kita akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak gara-gara tukang syair yang gila itu? Coba. Apakah Nabi Muhammad tukang syair? Enggak. Nabi Muhammad enggak bisa nyair.
Buktinya apa? Ditertawakan oleh sahabat karena salah dia baca syair. Apakah Nabi Muhammad SAW gila? Tidak. Apalagi gila, orang dia yang paling sempurna akalnya kok. Nah, tetapi yang namanya tidak suka, apalagi menyebarkan memang akan dituduh macam-macam. Ini pegang nih para jamaah. Denti ini kelengan Nabi Muhammad gila coba dulu. Tapi dikatakan Nabi Muhammad majnun katanya. La ilaha illallah. Ya, bukan sekedar stres. Stres masihlah depresi ya. Tapi ini tingkatannya apa? Gila. Baik. Katakanlah syair, penyair, masihlah ya. Ada ungkapan lain, apa dikatakan? Sahirun kadzab. Bayangkan para jamaah. Muhammad itu tukang seher. Coba. Muhammad itu kadzab, pendusta, pembohong. Dari mana Nabi Muhammad tukang seher? Nabi Muhammad ajarannya membatalkan seher kok. Baca suratul Baqarah, bagaimana di sana disebutkan wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dikatakan apa? Padahal mereka menamakannya Al-Amin. Bayangkan. Jadi sesuatu yang tidak ada pada diri Nabi itu, tapi karena benci dengan apa yang didakwahi dibuatkan. Maka kita jangan heran juga para jamaah ketika kita mendakwahkan tauhid dengan bukti, dengan dalil, akan dikatakan apa? Ya keras. Itu sudah wajar, masih mending itu. Oh ini teroris. Akan seperti itu. Padahal apa? Ajaran sunnah yang paling memerangi apa? Teroris. Padahal apa? Ajaran sunnah yang tidak membolehkan kekerasan, karena kekerasan itu dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sanggup akan dilekatkan, ditempelkan ke didulak bengak. Wah kah? Apalagi ke model-model itu Nabi Muhammad kelas 1. Manusia paling ayo tuduhan itu tukang seher, gila, pendusta. Bahkan apa? Muhammad bangkol. Ya, maka Allah balas, inna syani'aka huwal abtar. Baik. Jadi nikmat Allah terbesar bagi seorang hamba, Allah Azza wa Jalla pahamkan kita la ilaha illallah. Wa inna la ilaha illallah li ahli al-jannati kal ma'il barid li ahli dunya. Allahu akbar. La ilaha illallah bagi penduduk surga seperti air dingin bagi penduduk dunia. La ilaha illallah bagi penduduk surga seperti air dingin bagi penduduk dunia. Wali ajliha uiddat darul thawab wa darul iqabi fil akhirah. Dengan sebab la ilaha illallah Allah siapkan negeri pahala dan negeri hukuman di akhirat. Jadi para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, nikmat terbesar dari Allah bagi hamba ini apa? Allah fahamkan kita la ilaha illallah. Tahu kita makna yang sesungguhnya. Abu Sayyaf, apa arti la ilaha illallah? Barakallahu fiik. Nikmat terbesar. Kita faham la ilaha, maknanya, rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya kita fahami. Bukan ngapal ya, fahami. Ini yang ke-7, yang ke-8. Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid. Masya Allah.
Al-Quran semuanya berbicara tentang tauhid. Wa a'zamu suratin fihi wa hiya al-Fatihah ishtamalat 'ala at-tauhid bi anwa'i thalatha. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran, surat yang paling agung dalam Al-Quran yaitu suratul Fatihah, mengandung 3 macam tauhid. Sekali lagi, Quran itu semuanya isinya apa? Tauhid. Dan surat yang paling agung dalam Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Di dalamnya terkandung 3 macam apa? 3 macam tauhid. Dan ingat, bukan ini trinitas sebagaimana keyakinan Al-Jahmiyah, Al-Mu'attilah, ya, yang menentang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Qala Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah berkata, Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi ini yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah. Beliau berkata, Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid. Quran itu semuanya berbicara tentang tauhid. Ya. Wa huquqihi wa jazaihi. Quran berbicara tentang hak-hak tauhid. Berbicara tentang balasan-balasan tauhid. Wa fi sya'ni syirik. Al-Quran berbicara tentang syirik. Wa ahlihi wa jazaihim, berbicara tentang ahli syirik dan balasan orang berbuat syirik. Maka alhamdulillahi rabbil, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini tauhid. Udin, tauhid apa? Rububiyah. Pemelihara alam semesta, ini perbuatan Allah, rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid. Haji Abdurrahman Dasan Bage, tauhid apa? Ndak nurut-nurutang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tauhid apa? Asma. Ini kan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tauhid. Tauhid apa? Ada asma sifat, ada juga rububiyahnya. Ya, karena membalas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pauci tauhid ibadah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tauhid. Isinya apa? Minta hidayah kepada jalannya orang bertauhid. Yang punya hidayah, memberi hidayah. Tauhid apa ini? Rububiyah. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alladzina faraqut tauhid. Di sini ada kelompok yang memisahkan diri dari tauhid. Maghdub dhalin. Jadi semua Al-Quran itu isinya apa? Baik, Al-Fatihah intisari dari Al-Quran. Intisari dari apa? Al-Fatihah isinya semuanya apa? Tauhid. Masya Allah. Saya kira demikian para jamaah, cukup sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Salat di belakang makam, bukan makam. Maqam itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Di mana saja, mau di kanan, mau di kiri, yang penting jangan sholat di atasnya saja. Kenapa nggak bisa memang? Ya Allah taala ala wa alam. Apa saja pembatal la ilaha illallah? Pembatal la ilaha illallah itu sangat banyak, diringkas menjadi 10. Salah satunya adalah asyirku billah. Kemudian juga membuat perantara
antara kita dengan Allah dari orang mati dan semisalnya, kita mintai mereka syafaat, kita mintai mereka segala sesuatu, ya, sebagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Allah taala wa alam. Doa waktu sujud berapa kali? Ya bebas, minimal sekali. Wallahu taala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Inilah dia bentuk keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu dalam masalah tauhid rububiyah. Mereka beriman. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau ditanya mereka siapa pencipta mereka, mereka mengatakan Allah. Maka ini bukti menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah itu bukan seperti apa yang dikatakan oleh ilmu kalam. Ilmu kalam mengatakan la ilaha illallah itu apa artinya? Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kalau seperti itu, ngapain orang musyrikin mengingkari apa? La ilaha illallah. Ngapain orang musyrikin mengatakan Nabi Muhammad gila? Kalau memang itu maknanya. Tapi makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Wallahu ta'ala wa alam. Ada lagi ya, Bizi? Kenapa ya? Pertama, kita wajib imani. Ya, penduduk neraka minta bantuan kepada penduduk surga. An afidhu alaina minal ma. Penduduk surga katanya, kasih kita air. Atau apa yang dari Allah Azza wa Jalla karuniakan kalian. Qala innallaha harramahum 'alal kafirin. Dijawab oleh penduduk surga, Allah haramkan air dan kenikmatan itu bagi orang-orang kafir. Begitu kata Allah, ya berarti beriman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana keluarga suami mengadakan acara tahlilan 9 hari yang enggak boleh kita bantu. Kenapa? Karena kumpul-kumpul di tempat kematian, ya, apapun alasannya, ini dilarang kita oleh syariat kita. Karena itu termasuk niyahah, dan dalam mazhabul Imam Syafi'i ini hukumnya apa? Haram. Ya Allah taala wa alam. Mau tanya bagaimana kalau salat di masjid yang ada gambar ya kiainya? Ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan yang lainnya, hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena pernah Nabi SAW salat menghadap sujadah zat a'lam, khamisah zat a'lam. Ada khamisah sujadah ukuran wajah, ada gambarnya. Nabi SAW terganggu. Langsung Nabi SAW minta, ya, idhab hadhihi atau idhab bihadhi ila Abi Jahm wa'tini bi ambi janiyatihi. Bawa dia ke Abu Jaham, kasih aku sujadahnya dia. Fa innaha alhatni ahanifan. Dia telah mengganggu aku tadi di dalam salatku. Wallahu ta'ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Saat ini saya merasa kebingungan hati karena saya dijodohkan dengan seorang perempuan. Di saat saya menanyakan sesuatu, terkadang dia menjawab dengan keraguan, sehingga saya terkadang mengeluh dan pasrah, tapi saya takut ibu saya kecewa. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan, ya, harus diteliti kembali. Kemudian di samping itu istikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya. Surat Ar-Rahman. Terus apa pertanyaannya? Menghambur-hamburkan ke harta itu sekarang. Apakah maksudnya ini menghambur-hamburkan harta? Maksud dari ayat ini umum. Ya, semuanya Allah Azza wa Jalla kasih kita, apa masih tidak mau beribadah kepada Allah? Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika salat subuh imamnya baca kunut, apakah boleh saya tidak angkat tangan? Boleh, tidak ada masalah. Baik, kita angkat. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Bima nih Ustaz. Silakan dari Bima. Apa hukumnya Ustaz melakukan tahlilan 1 hari, mulai dari 1 hari sampai 7 hari Baik. pada
orang yang meninggal dunia. Baik, Dan ditunggu sampai jawabannya. ketujuhnya bisa tamat gitu. Baik, ditunggu Dan jawabannya Bapak. kan doa besar. Apa hukumnya itu Pak Ustaz? Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Pak Abu Bakar di Kaltim. Dari Kaltim, silakan. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara kita untuk bisa istiqomah dan bagaimana supaya kita bisa terhindar dari sifat ria? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo Pak Ustaz, Ya, saya dari Kalimantan. baik, terputus. Pertama, bagaimana hukumnya mengadakan tahlilan di rumah kematian? Tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat. Sudah jelas dari sahabat, kunna na'uddul ijtima' wa sun'at ta'am inda ahli al-mayyit minan niyaha. Kami menganggap kumpul-kumpul di tempat kematian dan membuat makanan itu termasuk meratap. Kumpul-kumpulnya saja sudah tidak boleh, apalagi buat bacaan-bacaan. Bukan berarti kita melarang orang berdoa, silakan berdoa, tetapi jangan kumpul-kumpul, doa masing-masing. Dan tidak ada riwayat yang sahih tentang mengirim pahala bacaan kepada orang yang meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kemudian bagaimana cara kita bisa istiqamah? Pertama, doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Kemudian yang kedua, ya kita belajar. Dan yang ketiga, kita bantu diri kita dengan teman-teman yang saleh. Dan bagaimana cara kita menghindarkan diri dari riya? Belajar tauhid, perbaiki keikhlasan kita. Kita beramal mencari wajah Allah, jangan karena manusia. Dan ingat apa bahaya dari riya, yang mana akan menghancurkan amal ibadah kita. Allah Ta'ala wa alam. Bagaimana bersedekah tapi di hati harapan semoga mendapat ganjaran juga di dunia? Harus kita perbaiki niat kita. Sebab dunia madmun, terjamin. Mau diniatkan maupun tidak diniatkan, namanya dunia pasti dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bani Adam, anfiq yunfiqillah alaik. Hai anak Adam, berinfaklah engkau, Allah kasih engkau infak juga. Ya, kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawu mardhakum bis shadaqah. Obati orang sakit kalian dengan sedekah. Ikhlaskan niat, semuanya akan kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Lanjut Abu. Lanjut. Masalah nyembelih niki sudah kematian niki. Kematian lagu nyembelih sapi. Lagu dia niki orang Islam. Nyembelih sapi unjuran. Manana. Apakah dia unjuran niki apakah tidak baik ki atau baik? Yang ngombe. Bedina. Baik. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Saya dari Kalimantan mau nanyakan ini Pak Ustaz, saya baru dapat nasi dari tetangga yang melaksanakan 40 hari kematian orang tuanya. Bolehkah saya makan makanan tersebut? Baik, ditunggu jawabannya. Ini sama pertanyaan ini. Ya, ini bedina itu hari 40. Nyambung jamaah gua. Masya Allah. Ya, jadi sudah kita sebutkan nas dari sahabat. Demikian juga yang datang dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dibawakan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak boleh itu. Kalau kita sayang kepada si mayit, maka hendaklah kita jangan melakukan amalan-amalan tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ingin bertanya apa hukumnya keluarga istri menceraikan suami? Keluarga istri menceraikan suami? Keluarga istri menceraikan suami. Apa haknya keluarga menceraikan suami para jamaah? Innamat talaq liman malaka bis-saq atau liman malaka as-saq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
talak itu yang megang kendali. Yang megang kendali itu siapa? Suami, bukan perempuan, bukan juga keluarga si perempuan. Jadi nggak bisa jatuh talaknya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Begini Ustaz, apakah boleh nggak sapi sebagai hewan untuk akikah gitu? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, makasih. Apa boleh sapi hewan akikah? As-sunnatu afdal, cara Nabi yang paling utama. Apa itu? Kambing. Dan beda akikah dengan kurban. Akikah nyawa yang dimaksud. Ya, maka nyawa dibalas dengan nyawa. Tidak bisa 7 anak perempuan dengan 1 sapi, tidak bisa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari mana para ulama dahulu bisa membagi tauhid menjadi 3? Ya, dari Al-Quran. Sebagaimana dari mana para ulama dahulu kok bisa membagi dalam tatanan bahasa Arab, ada namanya isim, keterangan, benda dan yang lainnya, ada juga namanya fi'il, perbuatan, ada juga namanya huruf. Ya memang begitu adanya. Ini hanya sebatas istilah untuk memberikan pemahaman, memudahkan pemahaman saja. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini para hadirin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan besok malam pengajian kita di mana? Di Kampung Remaja. Berarti besok pertemuan yang keempat, ya, pertemuan yang keempat insyaallah dari daurah Murnikan Tauhid Jauhi Syirik. Semoga bermanfaat. Kita diberikan kesempatan terus oleh Allah dan kesehatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.